Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada yang sedang monitor pergerakan market hari ini, pagi ini, khususnya di pasangan XAU USD. Hari ini hari Jumat tanggal 12 November 2021, bertepatan dengan jam 7.24 waktu Indonesia Barat. Masih cukup pagi untuk kita membuat satu pemetaan bagaimana potensi pergerakan satu hari ke depan dan di mana kita bisa manfaatkan peluang-peluangnya di sana. Mumpung masih pagi, mumpung masih belum banyak bergerak, tentu masih banyak peluang yang bisa kita tempatkan di sana. Sebelum masuk di sana, saya akan coba untuk membaca di time frame yang besar dulu ya. Kita lihat di time frame D1. Di time frame D1 kita bisa melihat buyer masih cukup kuat mendominasi. Struktur yang terbentuk, buyer masih kuat, tidak ada penolakan yang cukup berarti di sana. Namun demikian bukan berarti secara terus-menerus akan bergerak naik ya, walaupun buyer masih kuat, walaupun tren naik masih kuat. Diingat ada batasan namanya level psikologi, ada batasan namanya resisten, di mana di area itu market mulai terhenti dan ditolak, di mana marketnya mulai terhenti dan ditolak. Kalau kita lihat di time frame yang besar ini, di sebelah kiri ada eh, banyak penolakan juga di sana. Ya, kalau kita lihat di sebelah kiri ada banyak penolakan di sini. Oke, kita coba untuk membuat satu pemetaan yang di time frame yang besar dulu ya, biar nanti kita mudah untuk merangkai. Oke, perhatikan di sebelah kiri ada penolakan di sana, kemudian ada penolakan juga di sana. Ini berarti di area itu bisa menjadi level psikologinya di puncak atau di atas atau jadi resistennya. Meskipun di atasnya lagi ada yang lebih tinggi lagi, ada level psikologi di sana. Ya, dia tidak bisa menyentuh, di bawah pun dia tidak bisa breakout dengan kuat, artinya berada di titik situ, di harga itu banyak ditolak. Kemudian di atasnya level psikologinya juga belum sempat dilewati. Meskipun nanti berpotensi dua-duanya ada, namun demikian kita lihat fakta yang terakhir yang terdekat dari runningnya. Kita bisa mengidentifikasi seperti apa pasar yang terbentuk sebelumnya. Histori yang terbentuk kita coba untuk analisa. Perhatikan dimulai 2 hari yang terakhir, kita mulai dari 2 hari yang terakhir di candle hijau ini. Nah, kita lihat di candle hijau ini bullish masih dominan tetap dengan penolakan sellernya. Di atas ada sumbu yang cukup panjang, panjangnya sama dengan bodinya. Artinya buyer tetap dominan dengan tekanan dengan penolakan seller yang punya kekuatan yang hampir sama dengan bodinya. Artinya hati-hati dengan penolakan buyer, dengan penolakan sellernya atau dengan tekanan seller yang nanti muncul di sana. Kemudian yang kemarin kita lihat dia sempat turun ya, sempat turun lumayan banyak ini sekitar 647 di harga 1842, sekian ini sempat turun. Namun demikian karena kuatnya tren, kuatnya bullish buyer, maka masih ditekan kembali, maka masih ditolak kembali. Kemudian sampai di ujung high-nya, perhatikan sampai di ujung high-nya terhenti kemudian ditolak lagi. Kalau kita baca, kalau kita lihat high-nya, harga tertinggi yang kemarin berada di bawah high sebelumnya. Artinya ada penurunan kemampuan, ada penurunan momentum dari buyer itu sendiri. Maka saya lebih cenderung di area ujung ini bisa menjadi tahanan, bisa menjadi level psikologi yang tertingginya, sehingga berpotensi nanti
koreksi, berpotensi untuk sideways di area di situ untuk pada akhirnya nanti bisa bergerak naik kembali, tentu ketika sudah breakout di 18.68, sekian. Ketika tidak bisa breakout kembali dan mulai ada seller yang muncul, maka tentu itu menjadi pertanda bahwa eh, pergerakan akan lebih mengarah pada reversal. Tinggal nanti kita kita lihat bagaimana candle demi candle terbentuk yang memperkuat posisi seller. Ya, ketika belum ada yang memperkuat posisi seller, tetap kita tunggu sampai betul-betul ada yang dominan. Baik itu nanti breakout di atas maupun struktur seller mulai terbentuk dan melewati level retracement-nya atau melewati area koreksinya. Ini kita di time frame yang besar. Kemudian kita lihat di time frame yang lebih kecil untuk membaca nanti peluang dan triggernya. Kita masuk di time frame H1 biar lebih gampang. Di time frame H1 ada level psikologi di atas dan di bawah. Kita bisa lihat minimal di atas ada sumbu yang banyak ditolak. Maka kita bisa ambil posisi buy atau fokus di buy ketika sudah melewati level psikologinya di sana ya. Kita ukur biar tidak terlalu jauh. Kemudian saat ini sudah mulai bergerak turun ya. Saat ini mulai bergerak turun meskipun belum selesai candlenya. Kita lihat dari histori perjalanan candlenya, dari ujung sebelah kiri tertingginya ditolak. Kemudian naik lagi, ditolak lagi, sempat menekan, sellernya sempat menekan kuat sampai di area ini di 18.54 tadi. Kemudian ditolak, ditutup dengan merah. Meskipun buyer mencoba naik lagi, tetap ditolak kembali. Kemudian mencoba kembali naik, ditolak kembali. Ya, ini saya semakin yakin bahwa di area ini adalah puncak tertingginya. Sehingga berpeluang akan memantul, akan turun, akan reversal dari naik menjadi turun atau bahkan nanti koreksi dulu. Kita lihat di level psikologinya yang terdekat di sini. Kita ambil di sini. Ya, kita uji dulu di area 18.58. Kemudian nanti kita uji lagi di area 18.55. Yang terpenting ada space, ada ruang untuk kita nanti taking profit di sana. Kemudian kita ukur dengan Fibonacci boleh. Kita ukur dengan Fibonacci retracement dengan kekuatan buyer di sana. Kemudian kita kasih warna yang lain biar nanti ada perbedaan. Kita kasih warna Oke, kita coba untuk kasih warna yang berbeda di Fibonacci-nya biar nanti tidak sama. Saya akan buatkan harga merah highlight. Ya, warna merah biar nanti tampak berbeda. Kita bisa tarik Fibonacci di sana sehingga ketemu nanti area retracement-nya. Yang pertama di area di sini. Ya, kita akan coba untuk memberikan garisnya di area 18.53, yang kedua berada di area ya 18.51. Kita tarik garis ke kiri. Ini adalah wilayah area retracement. Oke, kita coba kasih ya, itu adalah area retracement-nya. Ketika market nanti turun, ketika seller sudah mulai berjajar, kita uji di area 18.53,95 dan 18.51,63. Ketika masih berada di situ, maka masih berpotensi kembali memantul, dan justru ketika ini memantul tidak bisa breakout di sana, maka kemungkinan besarnya
dia akan kembali melanjutkan perjalanan naiknya ya, kembali pada tren utamanya ya. Tapi saya belum yakin karena di atas ada banyak penolakan. Sehingga nanti di atas juga diuji di area level psikologinya di sana ya. Di high tertingginya di 1865 kita uji, 1865 kita uji, ini menjadi level psikologi atau menjadi harga tertingginya. Ini retracement tertingginya. Untuk menguji apakah nanti kuat naik atau tidak. Ketika breakout di sana, kita bisa ambil posisi buy stop ya. Ketika breakout, kita nanti ambil buy stop di sana ya. Kita kasih jarak yang tidak usah terlalu jauh ya. Tetapi nanti kita lebih ke kondisi market yang sedang running. Mengingat ini terlalu jauh dan berada di puncak di atas, ini cukup rawan untuk kita ambil buy stop di sana. Kita nanti bisa manfaatkan limit dulu di 1868-nya. Ya, nanti ketika sudah betul-betul mulai bergerak marketnya. Sekarang masih fokus di sell karena saat ini sudah bergerak ke bawah, sehingga kita tunggu biarkan dia betul-betul melewati level psikologi yang terdekatnya dulu. Kita baru akan mengambil posisi ketika marketnya sudah mulai breakout, mulai bergerak di sana. Ya, kita ukur dan kita coba untuk tentukan di sini untuk membuat satu pending ordernya. Ya, kita bisa taruh di sana untuk sell stopnya. Sell stopnya di 1857,74 ya, kita bisa taruh di sana sell stopnya. Kita bisa taruh di sana sell stopnya di 1857,74. Ini kita taruh pertama di sini. Kemudian di bawahnya lagi kita bisa ambil peluang sell kembali ketika dia sudah melewati. Ya, tentu ketika makin turun makin kuat. Berada di level psikologi kita bisa ambil limit dengan cepat. Artinya manfaatkan koreksi yang ada. Kita bisa limit atau buy limit di 1857, buy limitnya di level psikologi ya, 1856,50 ya. Sekali lagi diingat, buy limit ini bukan untuk mengambil peluang yang besarnya, tapi hanya manfaatkan koreksi karena peluangnya bergerak turun. Ya, dari perjalanan histori yang terdekat di sana, ini banyak benturan di atas, berpeluang masih akan turun hingga di area retracement-nya. Ya, di area retracement ini cukup kita nanti rawan, jadi kita bisa ambil peluang limitnya di sana. Kemudian ketika ini sudah dilewati di area 1856,50, ini kita lihat di sini jaraknya cukup dekat, maka kita ambil peluang stopnya di sini. Ya, kita bisa ambil stopnya di sini untuk sell-nya. Ya, kita bisa ambil stopnya di sana, sell stopnya dengan harga ini 1854,38. Kita bisa taruh di sini untuk stopnya dulu. Kemudian targetnya di level di level retrace-nya ya. Targetnya kisarannya di 1852 hingga 1851 hingga di bawahnya ya. Berada di level psikologinya di bawah, kita bisa ambil limit ya. Kita bisa ambil limit di sana, buy limit di 1851,63. Ini untuk manfaatkan koreksi lagi. Ya,
Sekali lagi ketika memanfaatkan koreksi butuh waktu yang cepat, butuh kecepatan untuk kita bergerak. Sehingga fokus utama kita adalah memang sell. Ketika sudah betul-betul memang bergerak melewati atau mendekati level retrace-nya atau mendekati area koreksinya. Kita bisa mengambil style-nya ketika sudah breakout. Ketika breakout di 1850,14 ini ketika marketnya betul-betul melewati 1851 dan terbentuk breakout di sana. Atau kita bisa lebih dekatkan, lebih kasih jarak di sana. Sell stopnya di 1849,78. 49,78. Ya, jangan lupa selalu terapkan risk management dan money management. Kemudian perhatikan struktur candle yang terkini, yang terupdate, mengarah kemana, dominan kemana. Kemudian perhatikan level psikologi di sebelah kiri, perhatikan juga candle terakhir yang terbentuk dan dampaknya seperti apa. Karena sangat mempengaruhi dan bisa menjadi petunjuk nanti. Oke, kita coba untuk membuat yang di atas ketika nanti sudah berbalik arah. Ketika marketnya sudah berbalik arah dari naik menjadi dari turun menjadi naik. Yang terdekat kita bisa mengambil buy stop di sana. Yang paling dekat kita bisa ngambil buy stop. Buy stop ketika sudah melewati harga pembukaan atau candle bukaan sehingga kita bisa pasang di sana 1826,97. Ini kita bisa ambil di sana. Kemudian targetnya di mana? Targetnya di level psikologi yang sebelah kiri ya. Targetnya level psikologi sebelah kiri kira-kira sekitaran ini ya, 200-an. Di puncaknya kita bisa ambil buy stop di sana. Ya, ketika nanti sudah dilewati ya, tentu kita lebih melihat kondisi terakhirnya nanti. Ya, kita hanya membuat satu perkiraan, satu simulasi saja dengan potensi dan kemungkinannya ketika nanti bergerak naik dari membaca histori yang ada. Kita bisa lanjutkan dengan buy stop di sana di 1867,14. Ya, sekali lagi jangan 100% kita telan mentah-mentah, kita nanti lihat bagaimana perkembangan sambil kita perhatikan angka-angka yang betul-betul mendekati level psikologinya ya. Tidak harus selalu angkanya fix pasti di angka seperti yang kita sampaikan, tetapi bisa dimodifikasi, dipadukan menyesuaikan kondisi lapangan, menyesuaikan kondisi pasar yang ada di sana. Sehingga betul-betul sesuai dengan orientasi, sesuai dengan target kita. Bisa jadi di awal bergerak seperti ini, kemudian nanti bisa berbalik dari yang kita rencanakan. Semuanya kan harus disiapkan. Yang paling penting tentu manajemen resiko yang harus kita siapkan. Begitu kita kena pending order, begitu kena maka segera antisipasi. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Selalu ada batasan resiko di mana kita tempatkan. Ya, terkait dengan batasan resiko sudah banyak materi yang sudah kita sampaikan, bisa dengan prosentase, bisa dengan pips, bisa dengan wilayah level psikologi yang terdekatnya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan ini. Mudah-mudahan nanti malam kita tidak ada kendala untuk eh, kelas nanti malam dan kita evaluasi selalu yang hari ini pagi ini kita evaluasi. Kita lakukan analisa ya. Tadi malam juga sama. Ada beberapa pending order kita yang pagi, kemudian malamnya kita evaluasi dan di situ banyak berpeluang, banyak berpotensi kita profit di awal paginya ya. Artinya di pagi yang kita sudah analisakan, disimulasikan itu betul-betul kena dan bisa berpotensi profit. Di atas ada limit kena, di bawah ada stopnya, marketnya naik kena, di bawah ada sell stopnya, kemudian turun masih dapat. Artinya
bisa memanfaatkan peluang yang ada meskipun kecil. Diingat kalau pagi seperti ini, kemungkinan pasar bergerak yang lebih besar tentu akan besar sehingga dari area titik buka ini market akan selalu bergerak satu arah. Kalau enggak naik ya turun. Kan begitu. Enaknya di pagi ini market itu belum terlalu ekstrim, belum terlalu banyak bergerak sehingga kita bisa antisipasi atau bisa siasati dengan menggunakan pending order harga-harga yang berpeluang dan berpotensi dilewati. Mudah-mudahan bisa dilakukan nanti, dilakukan praktek dan tentu dilakukan modifikasi sesuai dengan karakter kita masing-masing. Selamat pagi dan salam profit dua arah.